Selamat, selamat pagi semuanya. Saya Vina, ingin mempresentasikan tentang manajemen perubahan pada PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo. Nah, di sini ada company profile dari PT Jamkrindo. PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjamin terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan, program, maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, PT Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan PNK dalam rangka PN. Nah, sebagai perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan, program, maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR dan penjaminan KMK dalam rangka program PEN. Untuk non-program, produk penjaminannya adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit konstruksi, dan pengadaan barang atau jasa. Penjaminan distribusi barang, kemudian surviden, custom band, penjaminan supply chain financing atau invoice financing, dan penjaminan kredit lainnya. Nah, latar belakangnya berangkat dari kondisi real perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya atau BUMN dan swasta. Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi atau LJKK pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi perusahaan umum pengembangan keuangan koperasi atau Perum PKK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tanggal 23 Desember tahun 1981 yang kemudian disempurnakan dengan PP nomor 27 tanggal 31 Mei 1985. Selanjutnya pada bulan Mei 2008 melalui Peraturan Pemerintah nomor 41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum atau Perum Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum atau Perum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo. Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM. Transformasi pertumbuhan Jamkrindo. Dalam transformasi struktur organisasi, Jamkrindo mempertegas posisinya sebagai perseroan terbatas yang diperoleh sejak 2020 setelah beralih status dari perusahaan umum dan status menjadi anak usaha Indonesia Financial Group atau IIFG. Perubahan status tersebut semakin mempermudah ruang gerak Jamkrindo dalam mengembangkan strategi dan target bisnisnya. Untuk transformasi manajemen SDM, Jamkrindo tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, namun juga aspek manajemen kepemimpinan yang selaras dengan nilai akhlak atau amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta perkembangan bisnis. Pada sistem teknologi informasi, Jamkrindo menjalankan transformasi dalam pengembangan digitalitas produk dan sistem secara online, sehingga kerjasama dengan para mitra semakin efektif serta efisien, sekaligus memperluas pangsa pasar melalui peningkatan integritas atau kualitas data dan kecepatan akses data. Bagaimana cara merealisasikan transformasi? Guna meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, Jamkrindo menjalankan Governance, Risk, dan Compliance atau GRC. Inisiasi ini untuk mengintegrasikan penerapan manajemen risiko,
tata kelola perusahaan yang baik dan kepatuhan, antara lain sertifikasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. SNI 37001/2016 atau Anti-Bribery Management System yang diperoleh perusahaan pada 2020. Dalam meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM dan koperasi, Jamkrindo menyediakan penjaminan yang inovatif, kompetitif, dengan pelayanan profesional, efektif, serta efisien secara berkelanjutan. Dari sisi lainnya, untuk mempermudah para pelaku UMKM mengajukan penjaminan surretisip, Jamkrindo memiliki aplikasi Jamkrindo Online Surretisip atau JOS. Pengaruh dari transformasi yang Jamkrindo lakukan yaitu adapun berkat transformasi yang telah dilakukan, Jamkrindo telah berhasil memperoleh kinerja yang positif di tahun 2021, di mana dari angka laporan keuangan unaudit laba bersih perusahaan naik signifikan dengan cash flow operasi yang positif, didukung dengan pencadangan yang memadai. Direktur Utama Indonesia Financial Group atau IFG, Bapak Robertus Bility mengapresiasi kinerja dan transformasi yang dilakukan oleh Jamkrindo sebagai induk usaha PT Jamkrindo. IFG berharap kinerja positif ini dapat dipertahankan di masa yang akan datang. Ia mengapresiasi langkah Jamkrindo untuk menjaga tata kelola perusahaan dan risk management yang robust. Kesimpulan dan saran, salah satu rekomendasi yang perlu segera dilakukan adalah perampingan organisasi melalui pembentukan holding company BUMN. Proses transformasi tersebut tentunya memerlukan perubahan radikal dalam pengelolaan BUMN. Tidak saja dari kebutuhan calon pemimpin BUMN yang berkualifikasi dan model bisnis yang lebih kompetitif, namun juga pengelolaan lingkungan bisnis adaptif terhadap dinamika yang ada. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi.